Oke, tadi pertanyaannya menarik Kamu? sejak kapan? Oke. Oh, Kasari. Pak Kasari. Oh, nanti belum masuk. Ada lagi pertanyaan Mas Sinan? Yang nelayan tertua yang dikenal di sini. Nelayan sepuh ya? Ya sepuh. Sekarang udah banyak yang meninggal dunia. Tapi atau tokoh yang dituakan atau tokoh yang dihujat selain Nyi Mas Kuning Pandan Caring Kuning, oh tokohnya ya? Oke. Selain itu ya. Di sini ada Pandan Kuning, kemudian ada Mbah Krumpung, Nalajaya. Itu kan tokoh dulu. Tempatnya ada di sekarang petilasannya ada di sana. Di pantai? Ya, iya. Yang masih hidup apa yang sudah meninggal pasti. Ya, artinya yang pertanyaan Mas Inang mencari. Oh iya, udah sepuh ya. Yang kedua, yang udah meninggal. Yang misalnya jadi ini Icon. kebandelannya. Oh iya. Ada beberapa makam yang orang sini meyakini bahwa itu punya daya magis. Ya seperti tadi makam dewa ini. Oh, makam dewa ya. Itu namanya siapa? Nggak tahu. Tetapi nyebutnya makam Iya, dewa. makam dewa. Kemudian yang Padang Kuning, tempatnya di laut persis ya, sisi. Kemudian Mbak Maya, Mbak Keramat, Mbak Jati. Nah kalau konteks kekinian kan sudah terkenal Mbak Panggung. Iya. Tapi apakah Mbak Panggung seorang nelayan? Bukan, nggak ngerti. Iya. Kalau Mbak Jawa mungkin nelayan ya. Akan Jawa mungkin ya juga karena di dalam bukunya Profesor Busuri itu kan ya Ki Gede Bayu pernah melakukan pertapaan di tepian pantai di Sungai Muara Tua. Artinya tahun buku itu kalau melihat si Profesor penulis sudah 1511. Nah 1511 kalau kita lihat sejarah pergerakannya Raffles Inggris kan. Nah tokoh nelayan Tegal ini yang sudah ada si Pak Dauri sudah almarhum, kemudian Pak Rasmo sudah almarhum, Pak Mahmud Effendi sudah almarhum. Mungkin harus kita juga punya lagi orang yang asli nelayan. Kalau saya kan anak nelayan dan pernah menjadi nelayan. Sekarang menjadi pengurus tentang kenelayanan. Nah, kantor yang kita tempati ini ya kantor untuk ngopinin nelayan. Dari 12.000 anggota nelayan yang 12.000. Tapi yang baru, iya, tapi yang baru masuk menjadi anggota koperasi sekitar 4.000-an. Iya, karena jadi nelayan di Tegal itu jumlahnya 12.000. Plus minus. Cuma yang masuk ke dalam Anggota. baru 4.000. Kalau Dari jumlah jenis kapal, Nah ini ponakan saya, bapaknya sumbannya nelayan, bapaknya sekarang dia menjadi nelayan. Bapaknya kan juga nelayan. Sumbannya. Ini namanya Mas Ali ya. Betul. Ini jangan sih, nah kalau mau bicara nelayan ini pelaku. Dia nelayan ke luar negeri, nelayan ke daerah. Ini sumbannya nelayan, bapaknya nelayan, sekarang dia jadi nelayan. Karena nggak mau sekolah. kalau jenis kapal asli kota Tegal ya, kan ada jenis-jenis kapal yang dulu itu pakai kanan kiri ya. Itu Sekarang udah terlihat. Tegal itu sebenarnya dulu memang kayak gitu. Iya, ya gitu. Pakai badik gini Pak. Iya, kicak namanya. Di sini sebutnya kicak. Kicak. Iya. Jadi ada perahu jukung, perahu kecil sobek, kemudian kanan kirinya ada bantuan untuk lebih apa ya, menapak. Iya. Keseimbangan. Nah, kicaknya itu dari bambu atau dari kayu? Penari bogong, perahu kicak. Itu lama ya, tinggi. mancing-mancing. Oh, ini mancing. Bukannya ombaknya kecil Pak? Ya, Itu kan biasanya di tuh selatan ya. dulu di sini ada Pak, tahun 70-an, saya menangi itu. Tapi sekarang di Bordeaux sudah nggak ada semua. Tidak ada kayak cara. hanya untuk. Nah kalau Tapi aslinya kicak namanya. kicak namanya, kalau orang sini juga kicak. Mungkin di tempat lain namanya beda. Nah kalau tentang suka duka nelayan, tanya ini ponakan saya yang pelaku, dia pekerja yang menjadi nelayan, pernah menjadi nelayan di luar negeri, sekarang menjadi nelayan cantrang di Tegal. Nelayan tradisional. Nelayan cantrang. Kapalnya ukuran berapa Mas? Kalau Boston 129. Gede. Sekarang Melaut 2 bulan lebih. ya, udah. Jelajah sampai ya
Ini yang dari Kalimantan apa ya? Kalimantan, Mata Siri di daerah Kepulauan Kalimantan, Berarti Kota Baru. Kota Kalimantan Selatan ya. Banjarbaru. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Karena Iya. kapal-kapal sini memang melautnya ke sana. Kenapa mas? Kenapa harus ke sana? Di sana yang ada Ikannya ya, banyak. ini di sana. Karena Kalau Pulau Jawa sini udah kurang. di sini Jarang ya, kita malah nggak boleh. Jarang. Kita nggak boleh yang di Pulau Jawa nggak boleh. Karena overfishing. Kemudian alat tangkapnya terus ngapain di sini nggak ada. kapalnya besar. Jadi dia nggak boleh di sini. Persoalannya ikannya udah nggak ada. Iya, tidak sebanding ya. Tidak sebanding. Jadi tangkapannya ya harus di luar Jawa. Iya. Berarti biaya untuk operasionalnya kan mungkin akan lebih besar. Lebih ya? tinggi karena soalnya tambah banyak. Jelajahnya. Hmm. Untuk mengetahui banyak sedikitnya ikan pakai apa? Makanya sonder. Oh, Ya, Alatnya itu sih. namanya sonder. fish vendor. Yang bisa baca nakoda. Meskipun ada nakoda yang tidak baca tulis, tapi baca sonder bisa. Iya. Ngerti tentang ikan gitu. Kadang sondernya juga lain loh. Hmm. Istilahnya kan sonder ada dua yang kalau Nah, ikannya tahu ada di bawah itu ada ikan, tapi ikan jenis apa? Oh, ya, tidak ada bisa. ikan di bawah itu. Tidak bisa mendeteksi alat itu. Jadi pernah ada satu penelitian dari ITB memberikan alat untuk mengetahui keberadaan ikan, yes. tapi tidak bisa menyebut jenis Iya, ikan apa. Yang ditolong, langsung jutaan. Begitu ditangkap teri ya, ikan petek, hampir kan ikan bisa tidak ekonomis. Kan ada bayarannya iwak. Iya. Tapi kan rugi. Tidak nilai ekonomisnya nggak ada, nilai jualnya nggak ada. Iya. Nah sehingga pakainya nurani, pakainya keahlian ini dengan lintang sekian, warna lautnya airnya jadi gini. Ini Jadi hanya pengetahuan tradisional. Hmm. Membedakan ini akeh tuna, Hmm. ini akeh Cumi. cumi, Musim itu gimana? tidak ada musim jadi yang kita kan mulai kemarin 12 sekarang agak ada yang berubah. Jadi misalnya mas, maaf, bulan Januari sampai Februari musim ikan ini, gitu ya pak? Bisa diprediksi gitu. Saya kira lagi musim apa berarti? Ini cumi. Sekarang cumi. Cumi. Hmm. Nanti 2 bulan ke depan mungkin cumi udah mulai berkurang. Ganti apa berarti? Ikan. Dan itu yang mengetahui itu nelayan. Nah, Secara tradisional ya. Iya. iya, jadi bulan ini banyak ikan ini gitu tahu. Berarti memang ya itu berarti nggak ada kekhasan yang memang sengaja ditangkap ya. Apa boleh sih kan? Yang penting Cakalang. ada jualnya itu. Tapi begini, kalau pusing Pusing. menangkapnya mungkin jenis ya kakap merah, Iya. tongkol, layang, Iya. ya kemudian manyung. Ini pusing. Pusing. Ya. Jarang sih pusing menangkap cumi ya. Nah karena alat tangkapnya khusus makanya jadi jaring cumi. Khusus tangkap cumi. Khusus nangkap cumi. Kemudian ada lagi yang untuk kuniran, abangan, kurisi itu alat tangkapnya namanya cantrang. Karena Sehingga lebih alat rapat tangkapnya ya. cantrang ya lebih rapat dan kemudian wilayah daerahnya. Daerah-daerah tertentu yang ada ikan-ikan jenis itu. Karena nelayan itu ternyata pinter, Pak. Pinter membaca lokasi. Oh iya, kayaknya wilayah lintang sekian, biasanya kita ada. Masing-masing. Kedalaman enggak? Kedalaman juga ngaruh. Karena ikan ada yang seneng yang di dalam, ada yang tengah-tengah. Ada yang tengah-tengah, ya. Apung biasanya kan ada dasar. Yang paling banyak bergerombol kan apa? Kayak piring, kuniran itu. Kuniran. Kumpul ya. Kalau lagi demo mungkin enggak. Iya. Kalau di sana dan heran, kita tahun berapa itu nggak pernah habis, Pak. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan pakai alat tangkap ini nanti akan habis. Itu kan polanya manusia kan. Iya. Tapi kalau kita mengacu kepada kepasrahan kepada Tuhan, Itu nggak pernah. ya, karena sekali bertelur Kita itu ribuan. Dan herannya jarang ada yang mengkaji ketika petir itu ternyata itu brojol Pak. Kalau petir itu menjadi beranak pinak. Jadi masih musim tertentu itu ada musim bersemi, yang kemudian musim bertelur dan musim beranak pinak. Nah beranak pinak ternyata ada yang mengatakan bahwa pada saat petir kaget, Iwak kaget. juga kaget dan katanya tidak lebaran. Yang namanya pirik dari dulu ya segitu, tidak akan bisa menjadi sebesar kakap.
Iya ya. Pirit, teri ya teri. Jangan ditangkap pirit, jangan ditangkap teri. Biar nanti gede, ya sampai kiamat gak? Iya, karena iya, karena apa ya? Cantrang boleh. Iya, jadi anatomi tubuhnya ikan itu ya spesiesnya seperti itu. Bukan anakan ya. Bukan anakan. Jadi kalau dilarang jangan ditangkap biar nunggu gede, ya sampai kiamat lu bisa gede. bakal ya. Itu. Ya kadang-kadang orang itu kan pintar berteori ya. Nah, tapi prakteknya contoh cantrang merusak biota laut. Tapi begitu cantrang ditaruh di Natuna, nol, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, kasihan mana rugi. Antara lautnya dan Gantung itu. Iya, gantung. Natuna dalam sekali kan. Natuna dalam itu lautan, sehingga kan sekarang diklaim punya Cina ini, yang namanya lautan Cina Selatan. Lah mengapa dibikin Indonesia aja? Natuna Utara atau Natuna apa? Natuna Indonesia ya. Dan nyatanya ketika nelayan cantrang yang dihakimi menjadi perusak biota laut, ternyata begitu kita rusak, lautnya nggak rusak, malah nelayannya yang rusak. Kumpul-kumpul menjadi pakai kumpul-kumpul yang rusak sangnya. Cantrang kedalaman berapa? kedalaman paling 20 depa atau 15 depa itu. Sedepa itu seberapa? 1 meter lebih. 2 meter lah, 2 meter. Berarti kedalaman tinggal 30 meteran ya. Cek. 20-30. Ya di Natuna kayak Ciduk kok. Natuna itu 150 ya? Jadi bayaran sekarang ratusan juta. Kemarin dicoba 30 kapal Iya. ke sana. Loh, Ratusan juta ruginya. Terus siapa? Apakah pemerintah bertanggung jawab? Loh ngapain mereka? Kalau saya waktu itu saya nggak mau ikut hadir ke sana. Karena ngapain? Nelayan menjadi tameng. Itu kan urusan negara. Kalau negara membutuhkan bahwa teritorialnya diganggu oleh negara asing, siapa yang bertanggung jawab? Mengapa harus nelayan? Nah, itu kemudian kerugian nelayan siapa yang nanggung? Itu ratusan juta ruginya, Pak. Contoh 300 malah. nggak dapat ikan sama sekali. Nggak dapat ikan sama sekali. Nah itu tadi karena Hanya bahasa Tegal itu orang jajal kan. Sehingga itu mematahkan teorinya menteri yang terdahulu yang mengatakan bahwa cantrang merusak biota laut. Ternyata yang rusak adalah sak nelayan. Kantong nelayan. Kantong nelayan Jobat. Ibaratnya bandara Jobat ini. Nah ini Mas Kastari. Iya. Ini juga. Iya. Kalau teknologinya Pak, teknologi penyimpanan pengawetannya Pak. Nah, Ini kan 3 bulan, 2 bulan ya. Betul. Di dalam kapal sekarang ada freezer, Oh. ada sealer ya untuk pengawetan. Jadi di sana sudah ada Paket ya. Bukan, jadi sudah dikemas dari sana. Bentuknya kalau ikan pulang dari sana seperti batu, es batu. membatu seperti Membatu. itu. Karena ada freezer itu. Ada freezer itu. Mesin Dingin sih. Jadi itu ada sehingga khusus untuk harga cumi itu harga kualitas ekspor. Kalau produk lokal nggak mampu membeli. Iya. Jadi kalau ikan baru pulang dari, ya ini baru pulang nih, pulang ke laut. Ini cumi ini berapa? berapa? 29 ton. 29 ton. Karena lagi musim. Lagi mus. Lagi musim. Itu ukurannya Size-nya beda-beda. Oh, beda-beda. Ada yang Ada yang ukurannya super, segini. ada super. Iya. Yang super berapa senti? 20 ukuran ton kilo lebih. Berarti 50 sentian ya? Ya, sekitar. Hitungannya per kilo ya Mas? 30 senti. per kilo. Per kilonya berapa Mas? Kemarin yang super 100 lebih 100 berapa ya? 103 Mas. Jadi variatif harganya. Menyesuaikan Yang menyusahkan fluktuatif dolar. Karena itu kan Si murah, si murah. Iya, jualnya Paling 12. murah yang cendol yang kecil-kecil. Iya. Yang 9. Lebih Oh, iya. Ini 30, 20 ribu, 30. Iya, Yang iya. kecil itu yang kekang. Barangnya Boleh. Namanya apa itu ya yang Halo guys, tinggal ini kita cukupin, nanti kita kesambung lagi. Ada Mas Inang Winarso yang ketemu di Spanyol dan Maroko. Orang Tegal ternyata hebat. Halo guys, jangan lupa subscribe Coba, saya mau media Tren Tegal.